Welcome to channel Fakihan. Marhaban bikum jami'ah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab susunan Asy-Syaikh Asy-Syankiti dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah lafal yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu la raiba fihi. Kita akan membahasnya setelah ini dan jangan kemana-mana. Ya, saya akan membaca lafal tersebut. Yang pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab, kitab itu yaitu Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Pada pembahasan kali ini, Syekh Asy-Syankiti membahas bahwasanya lafal la di sini adalah la an-nafyu, la untuk ketiadaan lil jinsi, yaitu ya dalam pembahasan ilmu nahwu dibahas bahwasanya la raiba fih, yaitu tidak ada keraguan padanya sama sekali, tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, pada pembahasan di sini ada disebutkan bahwasanya ada 3 ayat yang sepertinya bertentangan dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Saya akan menyebutkan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, ayat yang bertentangan, yang sepertinya bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 2 ini, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-23 yang berbunyi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih, yaitu maknanya wa in kuntum, dan apabila engkau fi raibin, pada keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang telah kita turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Mimma nazzalna yaitu apa-apa yang kita turunkan. Ya, salah satunya adalah Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an ini maksudnya. Ala abdina, atas hamba kami, yaitu atas Nabi Muhammad. Pada pembahasan di sini kita mengambil pembahasan yaitu fi raibin mimma nazzalna, dan fi raibin pada keraguan, apabila engkau pada keraguan, dalam keadaan ragu, mimma dari apa-apa yang nazzalna, kita telah menurunkannya, ala abdina, atas hamba kami. Inilah pokok apa yang kita bahas kali ini. Ya, jadi sepertinya bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat kedua, yaitu la raiba fih. Kenapa disebutkan pada Al-Baqarah ayat ke-23 di sini disebutkan fi raibin, pada keraguan. Kemudian ayat yang kedua disebutkan bahwasanya dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-45, yaitu lafalnya berbunyi wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, yang berarti wartabat, dan ragu-ragu, qulubuhum, hati-hati mereka, fahum, maka mereka, fi raibihim, pada keraguan mereka, yataraddadun, mereka berbolak-balik, mereka dalam keadaan ragu. Ya, jadi di sini yang diambil pada pembahasan ayat surat At-Taubah surat ke-9 ayat 45 ini, kenapa sepertinya bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat kedua, surat Al-Baqarah surat kedua dan ayat kedua, yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Nah, sedangkan di At-Taubah ini kenapa hati-hati mereka dalam keadaan ragu, yaitu tentang Al-Qur'an ini. Kemudian yang ketiga disebutkan pada surat Ad-Dukhan surat ke-40 dengan lafal ayat ke-9, bal hum fi syakki yal'abun. Bal, bahkan, hum, mereka, fi syakkin, pada keraguan, yal'abun, mereka bermain-main. Bal hum, ya, jadi di sini konteksnya tentang orang kafir. Fi syakkin, mereka pada keraguan. Bal hum, ya, mereka pada keraguan, yal'abun, mereka bermain-main. Ya, jadi ini juga bertentangan
sepertinya bertentangan pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kedua tadi. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Pada surat Ad-Dukhan ini, hati-hati orang-orang kafir itu pada keraguan. Jadi tidak yakin akan bahwasanya Al-Quran ini benar. Sepertinya bertentangan pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kedua tadi. Nah, pada permasalahan ini, Syekh Asy-Syanqiti menerangkan antara kebimbangan, sepertinya kebimbangan antara antara ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat kedua tadi dengan 3 ayat yang sepertinya bertentangan dengan surat Al-Baqarah tadi ayat kedua. Beliau menerangkan bahwasanya pada Al-Quran itu memang tidak ada keraguan padanya. Dan kenapa di ayat 3 ayat terakhir tadi disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu ada keraguan di sana. Orang kafir itu ragu-ragu tentang Al-Quran itu bukan karena Al-Quran itu ada keraguan, tapi memang orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang buta. Buta dari apa? Buta dari kebenaran. Mereka tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Apa buktinya? Bahwasanya orang-orang kafir itu buta dari kebenaran. Ya, disebutkan pada surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-19. Berikut ini lafal ayatnya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Afaman ya'lamu, apakah orang yang mengetahui, annama, bahwasanya apa-apa yang unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, mir rabbika, dari pemeliharamu, al haqqu, yaitu kebenaran. Kebenaran di sini adalah Al-Quran. Kaman, sebagaimana huwa, dia, a'ma, orang yang buta. Jadi pada ayat ini, pada surat Ar-Ra'd di sini, surat ke-13 ayat ke-19, yaitu di sini membahas tentang afaman, yaitu orang yang mengetahui bahwasanya Al-Quran, orang yang mengetahui Al-Quran itu adalah kebenaran. Apakah sama orang yang mengetahui Al-Quran bahwasanya dia itu kebenaran, Al-Quran itu kebenaran, apakah sama dengan orang-orang yang buta? Maksudnya orang yang buta di sini adalah orang kafir. Ayat tersebut menjadi bukti bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang buta, yaitu orang-orang yang buta dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Orang yang buta dari Al-Quran. Hati mereka buta dari kebenaran. Apa kebenaran di sini? Kebenaran di sini adalah Al-Quran. Ada satu contoh permisalan. Misalnya ada suatu bangunan yang tinggi. Lalu lewat orang-orang yang mata mereka itu sehat, ya jadi tidak buta. Mereka bisa melihat. Lalu ditanya, apakah kamu melihat ada bangunan tinggi itu? Ya, saya melihat ada bangunan tinggi itu. Dan ditanya 2 sampai 3 orang, ditanya yang mata mereka sehat, bisa melihat ya intinya. Apakah ada? Ya, mereka menjawab ada. Sedangkan apabila ditanyakan kepada orang yang buta ya benar-benar tidak bisa melihat, tanya, apakah ada bangunan di sana? Maka dia menjawab tidak ada. Dia menjawab tidak ada karena dia tidak bisa melihat. Nah, dari contoh tersebut kita mengambil kesimpulan. Dikatakan bahwasanya bangunan itu tidak ada, itu bukan karena bangunan itu benar-benar tidak ada. Karena orang buta tadi tidak bisa melihat. Berarti bangunan itu tidak ada karena orang itu tidak bisa melihat, yaitu orang buta itu tidak bisa melihat. Adapun orang-orang yang sehat, yang bisa melihat, yaitu orang yang tidak buta, mengatakan bahwasanya bangunan itu ada. Nah, pada contoh ini disamakan dengan Al-Quran tadi. Ya, contoh di situ bangunan itu sebagai Al-Quran, dan orang kafir itu sebagai orang buta, dan orang-orang beriman yang tidak ada ragu-ragu dalam Al-Quran itu dipermisalkan sebagai orang yang bisa melihat, orang yang tidak buta. Jadi Al-Quran
itu memang tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana tadi contoh, bangunan itu memang ada, tidak ada keraguan padanya bagi orang-orang yang beriman, orang yang tidak buta tadi. Sebagaimana orang-orang yang tidak buta tadi bisa melihat bangunan itu ada. Adapun orang-orang yang kafir itu dipermasalahkan sebagai orang yang buta. Orang yang kafir itu ada keraguan pada Al-Quran tersebut, karena karena hati-hati mereka itu buta dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Dan orang yang buta tadi tidak bisa melihat bangunan tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya bangunan tersebut tidak ada. Karena apa? Karena mata mereka yang tidak bisa melihat, bukan karena bangunan itu tidak ada. Nah, sebagaimana Al-Quran tadi tidak ada keraguan padanya. Dan kenapa mereka ragu-ragu? Karena memang Al-Quran itu karena memang hati-hati mereka itu buta, bukan karena Al-Quran itu ada keraguan padanya. Jadi yang bermasalah itu adalah hati-hati mereka yang buta dari kebenaran, dari Al-Quran. Itulah contoh atau permisalan yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syankiti. Di sini Asy-Syaikh Asy-Syankiti menambahkan dengan suatu syair yang lafalnya, idza lam yakun lil mar'i ainun sahihun fala ghurwa ayyartaba wasubhu musfirrun. Saya tidak menerjemahkan perkata dari syair ini karena ya terdapat ada balaghah seperti bahasa syair. Saya langsung mengambil intinya bahwasanya apabila seorang itu tidak mempunyai mata yang sehat, yaitu seperti orang yang buta misalnya, ya dia tidak mempunyai mata yang sehat, maka dia tidak akan bisa melihat walaupun ada sinar yang terang, walaupun matahari itu telah menguning, maksudnya tidak pada malam hari, ya tetap dia tidak bisa melihat walaupun ada cahaya yang terang seperti apapun, ya dia tidak bisa melihat. Ya sudah, memang matanya itu rusak. Nah, jadi yang bermasalah itu bukan karena pemandangannya, tapi yang bermasalah itu orangnya. Ya, jadi dipermisalkan di sini, kenapa mereka itu ragu-ragu? Karena hati-hati mereka itu buta. Hati mereka itu buta dari kebenaran. Bukan Al-Quran ini ada keraguan, tapi hati mereka itu yang tertutup. Dan mereka diberi contoh seperti apapun, mereka tidak akan yakin. Sebagaimana orang yang buta diberi penerangan seperti apapun, mereka tidak akan yakin. Berbeda kalau orang yang sehat, tidak ada cahaya apapun dalam keadaan gelap, nah baru itu ada faktor cahayanya. Ya, karena gelap dia tidak bisa melihat, ada faktor pemandangannya. Nah ini walaupun dikasih sinar sebesar apapun, maka dia tetap ragu. Karena apa? Karena dia itu buta, tidak bisa melihat. Walaupun kebenaran itu disampaikan sebanyak apapun, sejelas apapun, buktinya sebanyak apapun, mereka tidak akan yakin. Karena yang bermasalah itu hati mereka yang buta dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Ya, demikian adalah kesimpulan dari pendapat Syekh Asy-Syankiti. Ya, jadi yang bermasalah itu orang-orang kafirnya. Dalam Al-Quran tidak ada keraguan, memang benar tidak ada keraguan. Dan kenapa dari 3 ayat terakhir tadi terdapat keraguan? Karena yang bermasalah itu hati orang kafir, bukan yang bermasalah adalah Al-Qurannya. Walaupun di akhir Syekh Asy-Syankiti menambahkan pendapat orang lain, ya, yaitu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua ini disebutkan la raiba fi, yaitu ini ada pembahasan balaghah ya. Balaghah ini memang khobar ya, memberitahu bahwasanya la raiba fi, tapi di sana ada makna insya. Insya ini ada pembahasan di balaghah sendiri, yang intinya makna dari la raiba fi di sini adalah la tartabu fihi, janganlah
yang bermakna janganlah kalian ragu padanya. La raiba fihi, makna dari tidak ada keraguan padanya, yaitu jangan kalian ragu-ragu padanya. Ini pendapat sebagian ulama, tapi kesimpulan dari Syekh As-Sangkiti tadi yang sebagaimana saya sebutkan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. Saya katakan pada kalian syukran.